Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hukmul hijamati bin nisbati lis-shaim. Mas'alatun 'anil hijamati lis-shaim. Wa qad warada fiyya aftarul hajimu wal muhtajimu. Wa ulama'una yaquluna la tuftir. Narju tawdih. Al-jawabu innal hijamata wa hiya ahdu ad-dami minal badani wa yuqasu 'alayha ahdu ad-dami bil ibrati lil is'af. Al-muqarraru 'indana annaha la tuftiru as-shaim. Wa dhalika lima akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa muhrimun wa ihtajama wa shaimun. Wa haditsun akhar an Anas radhiyallahu anhu akhrajahu al-Bukhari anna Thabitan al-Bannani sa'ala Anas bin Malik qala kuntum takra'una al-hijamata lis-shaim ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la illa min ajli du'fi. Wal haditsani yadullani ala anna al-hijamata la tuftiru as-shaim wa annaha kurihat lis-shaim min ajli du'fi fa in khashiya minha du'fan fa hiya makruha. Wa amma al-haditsu alladhi fi aftarul hajimu wal muhtajimu faqad khumila ala annahuma kana yaktabani an-nas wa li anna hadits ihtijaman nabi sallallahu alaihi wasallam wa shaim aqwa fala budda min hamli dhalikal hadits ala ma sabaq kama hamalahu Syafi'i rahimahu wa ta'ala jam'an bainal adillah mahma amkan. Hukum tentang pembekaman bagi orang yang berpuasa. Ada satu hadis yang menjelaskan bahwa pembekaman itu membatalkan puasa. Hadis itu berbunyi aftarul hajimu wal muhtajimu. Sedangkan ulama kita mengatakan tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu kami mohon penjelasannya. Jawabannya, pembekaman adalah pengambilan darah dari badan seseorang. Termasuk dalam hal ini pengambilan darah menggunakan jarum untuk pertolongan medis. Menurut mazhab kita yaitu mazhab Syafi'i, pembekaman tidak membatalkan orang yang berpuasa dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abi Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sungguhnya Nabi pernah berbekam ketika sedang ihram dan pernah berbekam pula ketika sedang berpuasa. Dan juga hadis lain dari Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya Thabit al-Bannani bertanya kepada Anas bin Malik, apakah kalian membenci pembekaman bagi orang yang berpuasa pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab, tidak, kami tidak membenci pembekaman bagi orang yang berpuasa kecuali jika hal itu menjadikan dia lemah. Dua hadis ini menjelaskan bahwa pembekaman tidak membatalkan puasa. Dan pembekaman dibenci karena menjadikan lemah orang yang berpuasa. Jadi jikalau orang yang berpuasa dikhawatirkan menjadi lemah, maka pembekaman hukumnya makruh. Adapun hadis aftarul hajimu wal muhtajimu itu ditakwil untuk orang yang menggunjing manusia. Maka dari itu, dan juga hadis pembekaman Nabi ketika sedang berpuasa itu lebih kuat daripada hadis tersebut. Maka dari itu diharuskan menafsiri hadis tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan kami tadi. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahu wa ta'ala sebagai bentuk penggabungan beberapa dalil sebisa mungkin untuk digabungkan tanpa harus mengunggulkan salah satu dalil dan meninggalkan dalil yang lainnya. Hukmul qiblati bin nisbati lis-shaim. Mas'alatun 'anil qiblati lis-shaim. Al-jawabu innal qiblata lis-shaim jaizatun bi syarat alla tuharrika syahwatahu wa illa kanat makruhatan. Wa fil mawdu'i iddatu ahadits sihah 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa shaim wa ana shaimah wa kanat taqul wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Wal irbu wal udu wal hajatu wan nafsu wal ma'na ayyukum yamliku nafsahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku nafsahu. Wa akhraja Abu Dawud an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala khashashtu yawman faqabbaltu wa ana shaim faqultu ya Rasulullah sanatul yawma amran aziman faqabbaltu wa ana shaim faqala sallallahu alaihi wasallam ara'aita law matmatta minal ma'i wa anta shaim qultu la ba'sa wal ma'na fa idza kanatil madmadatu la tadurruka wa anta shaim faqadzalikal qiblah lakinil faisal fi dzalika ma asyarat ilaihi sayyidah Aisyah radhiyallahu anha min anna al amra ya'udu ila al ithara wa adamiha wa bihadzal ma'na ma rawahu Abu Dawud
wal Baihaqi wa sahhahahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mubasharah lis-sha'im farakhasa lahu wa ta'u akhar fasa'alahu fanahahu fa idzal ladzi rakhasa lahu shaykhun wal ladzi nahahu syabun. فهذا الحديث والفيصل في المسألة فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما رخص للشيء لأنه لا يتحرك بأدنى مباشرة فهو قد أمن الوقوع في المعصية ونهى عنها الشاب وهو صائم لأنه في حالة قوته ونشاطه فيشاء عليه الوقوع في المعصية صلى الله عليك يا رسول الله. Hukum tentang kublah, yaitu mencium istri bagi orang yang berpuasa. Jawabannya, kublah, yakni mencium istri bagi orang yang berpuasa, itu hukumnya boleh dengan syarat, yaitu ciuman tersebut tidak menggetarkan syahwatnya. Jikalau ciuman tersebut menggetarkan syahwatnya, maka hukumnya makruh. Ada beberapa hadis sahih menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menciumku ketika dia dan aku sedang berpuasa. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah yamliku irbahu. Al-irbu di sini artinya anggota, kebutuhan dan diri sendiri. Mana dari hadis tersebut, setiap dari kalian memiliki diri kalian sendiri sebagaimana Rasulullah memiliki dirinya sendiri. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, suatu hari aku pernah mencium istriku ketika aku sedang berpuasa. Lalu aku tanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suatu hari aku pernah melakukan hal yang besar. Lalu aku mencium istriku ketika aku sedang berpuasa. Rasulullah balik menanyakan, bagaimana pendapatmu ketika kau berkumpul dengan air ketika puasa? Tidak apa-apa, jawab sahabat Umar. Mana dari hadis ini adalah ketika berkumur dengan air itu tidak membatalkan puasa, maka juga halnya dengan mencium istri. Namun ada yang menengahkan dalam hal ini, yaitu sebagaimana yang diisyaratkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa tolak ukurnya adalah apakah mencium itu menimbulkan rangsangan atau tidak. Hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dan Baihaqi dan disahihkan pula oleh Baihaqi. Dari Abi Hurairah, ada seorang laki-laki bertanya perihal tentang bersentuh-sentuhan dengan istri ketika puasa. Lalu Rasulullah memberikan dia keringanan. Lalu ada seseorang laki-laki lain bertanya pula perihal tersebut. Lalu Rasulullah melarangnya. Orang yang diberi keringanan tersebut adalah orang yang sudah tua, sedangkan orang yang dikasih larangan adalah orang yang muda. Maka di sini sebagai penengah dalam masalah ini, sebab Rasul memberikan keringanan hanya kepada orang yang sudah tua karena dia tidak dikhawatirkan melakukan maksiat, dan melarang seorang pemuda karena dia masih kuat syahwatnya, maka dikhawatirkan akan terjatuh dalam maksiat. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Hukmul ghausi fil bahri bin nisbati lis-shaim. Mas'alatun yas'alu ba'du sayyadi 'anil ghausi fil bahri fi nahari Ramadan. Hal yuftiru shauma am la? Ma annahum qad yahtajuna lil ghausi wa yaqul innahu idza ghasa yush'iru bi anna al-ma'a yadkhulu min al-anfi wal udhuni. Wa qad aftau ba'du shababi anna al-ghausa la yuftiru shaim. Fanarju at-tawdih. Al-jawabu inna mujarrad al-ghausa la yuftir. Lakin law ahassal ghais bidukhulil ma' min anfi ila ra'sihi wa sala syai'un ila batni halqihi fala syakka annahu yuftir wa ma la haja ilayhi yajuzu ila ta'attala 'amalu bisababi wa rizquhu alladhi la yu'awwadu wa muhtajun ilayhi li nafaqati ahlihi fayaghusu wa yaqdi yawman makanahu amma dukhuluhu ila al-udhuni faqad ikhtalafa al-fuqaha'u fi dukhulil ma'i ilayha hal yuftiru sha'im am la. Waqad qarrara al-Imam al-Ghazali wa huwa min ulama'i tasrih anna al-udhuna manfadun ghairu maftuh. Fama yadkhulu minhu la yanfudhu ila ar-ra'si wa la ila al-halqi wal ma'idah. Waqad akkada al-tibu al-hadith ma ahfadul Imam al-Ghazali wa lihadha fala yuftiru ma dakhala fiha lakin al-anfu manfad maftuh ila ar-ra's wa ila al-ma'idah. Waqad ahbarani ba'dul ghawwasin annal ma'a yasilu ila ra'si wa indama yakhrujul ghaiz yakhruju min ra'si katsirun minal ma' mimma yadul ala annal ma'a yasilu ila ra's wa batinun wasala ilaihi al ma' min manfaat maftuh wa huwa muftir. Wal yahdari as-sha'im min al-ghawsi fil bahri alladhi yahtaju ila zamanin tawil tahta al ma' wa yartafi'u al ma' ila dimaghi
Walakin kama awdahna qablu annahu idza tara ilaihi wa ta'attala amaluhu idza lam yaghus fayajuzu lahu ay yaghusa thumma yaqdiya siyama idza ahassa biwusulil ma'i ilal jawfi ar-ra's aw al-halaq wa hadha wajibul muhtad li dinihi wa kullul fuqaha yuqarriruna al-iftar biwusuli an ilal jawfi mimman fad maftuh wa dimagu jawfun fayalzam biwusulil ma'i ilaihi al-iftar. Ala tara ila Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lil mutawaddi balik fil istinshaq illa an takuna sha'iman faqad nahahu anil mubalaghah wa hadzal ghais yasilul ma' fihi ab'adu minal mustanshiqat an. Hukum tentang menyelam di laut bagi orang yang berpuasa. Soal: sebagian nelayan bertanya tentang menyelam di laut di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa atau tidak. Di samping itu dia memang perlu untuk menyelam. Dia mengatakan ketika menyelam dia merasakan ada air yang masuk ke dalam hidungnya dan telinganya. Lalu sebagian ustadz memberikan fatwa bahwa hal itu tidak membatalkan puasa. Maka dari itu kami mohon penjelasannya. Jawabannya, hukum menyelam saja tidaklah membatalkan puasa. Namun jikalau dia merasakan ada air yang masuk ke dalam hidungnya dan air tersebut sampai ke dalam tenggorokannya, maka tanpa ragu lagi hal itu membatalkan puasa. Sesuai keperluannya dia untuk menyelam, yang mana kalau tanpa menyelam akan mencederai pekerjaan dan rezekinya, yaitu nafkahnya kepada keluarganya, maka menyelamlah ia dan ia ganti puasanya di lain hari. Adapun masalah tentang masuknya air ke dalam telinga, ulama fikih berbeda pandangan dalam masalah ini. Imam besar Ghazali menetapkan bahwa telinga adalah termasuk saluran yang tidak terbuka, maka air yang masuk ke dalam telinga tidak akan sampai ke tenggorokan maupun perut. Hal ini sebagaimana yang dikuatkan oleh ilmu kedokteran sekarang. Oleh karena itu, air yang masuk ke dalam telinga tidak akan membatalkan puasa. Berbeda halnya dengan air yang masuk ke dalam telinga, maka membatalkan puasa karena hidung adalah termasuk saluran yang terbuka yang kalau air masuk ke dalamnya maka akan sampai ke otak, tenggorokan maupun perut. Maka berhati-hatilah bagi orang yang berpuasa ketika berlama-lama menyelam di laut yang akan menyebabkan masuknya air sebagaimana yang telah jelaskan kami tadi. Ketika sangat perlu untuk menyelam, maka menyelamlah ia dan ia ganti puasanya di lain hari, lebih-lebih kalau dia merasakan ada air yang masuk ke dalam kepalanya, maka inilah yang harus dijaga dalam puasanya dan lebih luas dijaga dalam agamanya. Seluruh ulama menetapkan bahwa air yang masuk ke dalam saluran yang terbuka itu membatalkan puasa, dan otak adalah termasuk rongga badan yang kalau sampai kemasukan air maka menyebabkan batal puasa. Lihatlah pesan Nabi Muhammad SAW bagi orang yang berwudu. Beliau bersabda, berlebih-lebihlah kalian dalam menghirup air ke dalam hidungmu, kecuali dalam keadaan puasa. Di situ Nabi Muhammad melarang untuk berlebih-lebihan dalam menghirup air ke dalam hidung dalam keadaan puasa. Nah, apalagi orang yang menyelam yang sampai kemasukan air itu dianggap lebih parah daripada menghirup air ke dalam hidung. Wallahu a'lam.